السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Setelah selesai empat rukun dalam mengimani hari akhir, hari kiamat. Sekarang kita masuk ke takdir. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Beriman dengan takdir meliputi 4. Maka orang yang mengatakan, ya saya percaya takdir itu ada, selesai? Tidak, karena ada 4. Kenapa para ulama menyebut 4? Rasul tidak. Rasul tidak menyebut 4. Para ulama menyebut 4 karena apa? Untuk menyimpulkan dari sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah, bahwa ternyata mengandung 4. Sementara Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah cuma 3. Ada yang cuma 2. Ada yang cuma 1. Nah, adapun yang paling lengkap adalah salaf, Ahlus Sunnah, meyakini seyakin-yakinnya bahwa rukun takdir ada 4. Sekali lagi, bukan berarti para ulama salaf membuat bid'ah. Sama ketika para ulama salaf mengatakan tauhid dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sementara Rasul belum pernah bersabda seperti itu. Wahai para sahabat, catat bahwa tauhid dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Apakah para ulama salaf berarti bikin bid'ah? Tidak. Tapi menyimpulkan agar kita yang bukan ulama, kita yang orang awam menjadi faham. Ya. Sama dengan rukun salat ada 13, rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 2, nafi dan isbat, dan seterusnya. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi apa itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Sama ketika para ulama mengatakan yang membatalkan wudu ada 1, kentut, 2, kencing, 3, buang air, dan seterusnya. Apakah Nabi pernah bersabda seperti itu? Tidak. Tidak. Ini rangkuman dari sabda-sabda Nabi. Gitu ya. Misalnya ketika Nabi bersabda, jika terasa sesuatu saat engkau sholat, ada yang bergerak di duburmu, jangan batalkan sholatmu sampai engkau mendengar bunyi kentut atau bau kentut. Sabda Nabi seperti itu. Lalu disimpulkan oleh para ulama salaf bahwa kentut yang betul-betul kentut membatalkan wudu. Nah, ketemu 1 kentut. Nanti di hadis lain kencing, di hadis lain buang air besar. Lalu dikumpulkan, disimpulkan, begitu kira-kira. Ya.
Maka sekali lagi, walaupun Nabi tidak pernah bersabda, wahai para sahabat, rukun takdir ada 4, ini. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Yang Nabi sabdakan bahwa tidak ada kejadian di muka bumi, di jagat raya alam semesta yang belum diketahui oleh Allah. Oh, berarti salah satu rukun takdir adalah diketahui oleh Allah, al-ilmu. Kira-kira begitu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu tanpa terkecuali telah kami tulis di al-imam al-mubin, lauh mahfuz. Oh, berarti salah satu rukun takdir adalah catatan. Nah, setelah dikumpulkan semua, ketemu ada 4. Ada berapa tadi? Ada 4. Paham ya? Jadi tidak mungkin dan tidak akan kita dapati apa yang menjadi kesimpulan para ulama itu sudah disabdakan oleh Nabi persis. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Nabi juga tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi apa itu salah? Ya tidak salah. Itu benar. Gitu ya. Para ulama menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita masuk rukun takdir ada 4. Yang pertama apa? An tu'mina bi ilmillahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Bahwa engkau wajib beriman, yakin bahwa takdir itu sudah diketahui oleh Allah. Sebelum Fir'aun lahir, apakah Allah sudah tahu kalau Fir'aun akan begini, akan membantai ribuan bayi-bayi Bani Israel, akan tenggelam di Laut Merah, akan menolak kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Tentu Allah sudah tahu. Ketika iblis belum diciptakan, apakah Allah sudah tahu kalau akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam? Tentu sudah tahu. Ya. Sebelum Nabi Isa dilahirkan, apakah Allah sudah tahu kalau Nabi Isa ini akan disembah oleh jutaan manusia sampai hari ini? Entah berapa juta yang menyembah Nabi Isa Al-Masih, mereka bilang Yesus sebagai anak Tuhan. Apakah Allah sudah tahu? Sudah. Mungkin ada yang bertanya, lah kalau Allah sudah tahu ngapain dilahirkan ya? Coba nggak usah dilahirkan Nabi Isa itu, kan jadi nggak ada perkara, nggak ada masalah. Ini bikin perkara, bikin masalah. Gara-gara Nabi Isa dilahirkan, akhirnya jutaan, bahkan ratusan juta, mungkin miliaran manusia sesat menyembah beliau. Coba kalau beliau nggak usah diadakan, nggak usah dilahirkan. Tentu hanya Allah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Jangankan kita, para nabi, para rasul juga tidak tahu jawabannya. Terserah Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak hanya menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Allah bukan hanya menciptakan pahala, Allah juga menciptakan dosa. Allah juga menciptakan syaitan. Dan Allah tidak mau seluruh manusia masuk surga. Malah Allah bersumpah
seandainya kalian tidak ada yang berbuat salah, benar semua, ya tentu beriman semua. Mana ada orang kafir benar? Orang kafir pasti salah kan? Kesalahan terbesar. Kafir itu sudah kesalahan terbesar. Semua manusia beriman, semua taat, semua sholat, semua sujud, ruku, tidak ada yang berbuat maksiat. Maka, pernah dengar hadis ini? Maka akan aku ganti mereka, aku habiskan, ya artinya sampai mati semua. Akan aku ganti dengan generasi selanjutnya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang berbuat salah, lalu bertaubat. Gitu. Kenapa? Karena Allah senang sekali, sangat senang sekali kalau ada seorang hamba yang bertaubat. Senang luar biasa. Nggak ada di antara kita yang senang seperti itu. Ya. Seandainya senang itu ada levelnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah Allah itu senangnya 10. Nah di antara kita senang, saking senangnya, mungkin levelnya cuma 7, cuma 6. Seandainya kesenangan itu ada levelnya, ya. Artinya tidak mungkin ada manusia sesenang Allah ketika melihat ada hambanya yang bertaubat. Nah, untuk bertaubat mesti bersalah dulu. Masa tidak bersalah taubat? Ya, artinya taubat itu mengakui kesalahan. Ya Allah, demi Allah saksikan, ya Allah, aku tidak akan berzina lagi. Aku tidak akan minum khamr lagi. Aku tidak akan meninggalkan sholat lagi. Aku tidak akan merokok lagi. Aku tidak akan berjudi lagi. Senang sekali. Bertekad ya, di hadapan Allah. Bukan di hadapan orang tua, di hadapan mertua, di hadapan tetangga, di hadapan guru. Yaitu mah bisa bohong. Bisa jujur, bisa bohong. Adapun di hadapan Allah, mana mungkin bohong. Orang Allah nggak kelihatan. Di hadapan Allah sendirian berarti dia ya, di hadapan Allah ya nggak mungkin bohong. Artinya dia bertekad bahwa saksikan ya Allah, aku tidak akan minum khamr lagi, aku tidak akan dengerin musik lagi, aku tidak akan main judi asuransi lagi, aku tidak mau main riba lagi. Adapun 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia khilaf lagi, main riba lagi, dengerin musik lagi, ya tinggal tobat lagi. Tidak benar kalau orang sudah bertaubat di hadapan Allah, sekian tahun kemudian ngulang lagi, maka Allah marah, Allah benci, Allah nggak akan terima lagi taubatnya. Betul? Salah. Mau tobat yang ke-5 kali, mau tobat yang ke-10 kali, bahkan tobat yang ke-100 kali, Allah tidak bosan. Allah tetap senang. Dan senangnya Allah sama dengan ketika dia tobat yang kali pertama. Inilah salah satu sifat Allah, tidak pernah bosan. Maka batil sekali, dosa sekali, keliru sekali orang yang mengatakan Allah bosan. Mungkin Tuhan telah bosan. Ini dosa sekali, ini batil sekali kalimat ini. Allah nggak pernah bosan. Kapanpun Allah tidak pernah bosan. Ya. Nah, justru kalian yang bosan. Hati-hati berbicara tentang Allah kok salah, dosanya lebih besar dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Maka jangan sampai salah kita berbicara tentang Allah. Kalau nggak tahu diam, jangan pakai mungkin, diam. Lebih baik diam. Nah kalau tahu ucapkan. Kalau antum baca Al-Quran, baca hadis, tentu antum tahu dan yakin bahwa Allah punya tangan. Tangannya berapa?
Tangan Allah berapa? 2. Allah punya jari, Allah punya mata. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy. Ini bukan dugaan lagi, ini ilmu yakin. Allah punya genggaman, Allah menggenggam roh orang-orang yang sudah mati dan roh orang-orang yang sedang tidur. Ini semua sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang haram bagi kita meragukannya, mengotak-atiknya, mentakwilnya. Haram. Imani apa adanya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dan seterusnya. Ini ilmu. Karena itulah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Adapun mungkin Tuhan begini, mungkin nggak boleh, haram. Tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dosa yang sangat besar, tanpa dalil, maksud tanpa ilmu. Nah, tentang takdir ini adalah ilmu Allah, sudah diketahui oleh Allah. Ada dua macam dalil, bukan dua dalil, dua ayat, dua hadis, bukan. Ayatnya banyak sekali, dalilnya, hadisnya banyak sekali, tapi dari yang banyak sekali itu dibagi dua. Apa dan apa? Mujmal dan tafsil. Secara ijmal dan secara tafsil, secara garis besar dan secara rinci. Mana secara garis besar? Wallahu bikulli syai'in alim. Wah, ini mujmal, garis besar. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini syai' nakirah tanpa alif lam. Ini lil istighraq, umum, segala sesuatu tanpa perkecualian diketahui oleh Allah. Ya. Termasuk kapan botol ini akan hancur. Nah, itu baru tafsilnya. Ya. Ketika botol ini sedang diciptakan dan tutup ini sedang botol diciptakan banyak sekali, ribuan, tutup juga ribuan. Ini botol yang ini ketemu dengan tutup yang mana? Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Termasuk ketika kita punya anak perempuan masih TK. Kita punya anak perempuan masih TK. Anak perempuan yang sekarang masih TK ini nanti ketika punya suami, punya anak berapa, Allah sudah tahu apa belum? Tentu sudah tahu. 6 misalnya, anak pertama namanya siapa, kedua siapa, ketiga siapa, Allah sudah tahu apa belum? Sudah. Ya. Intinya tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab, yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Pasti Allah bisa menjawab. Termasuk ketika kita bertanya, ya Allah, yang akan masuk neraka ke 5.975 siapa ya Allah? Allah bisa jawab atau tidak? Bisa. Dia sekarang masih hidup, apa sudah mati, apa belum lahir? Allah bisa jawab. Ya, anaknya siapa, cucunya siapa, cicitnya siapa? Allah bisa jawab. Segala pertanyaan. Nah, itu tafsirnya. Ya. Nah, kalau di ayat tafsirnya saya bacakan ya. Banyak di sini. Wa indahu mafatihul ghaib. Milik Allah lah
kunci-kunci keghaibannya. La ya'lamuha illa huwa. Tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apapun yang ada di daratan dan di lautan. Lautan luar biasa. Kedalaman lautan itu bisa belasan kilometer, bahkan puluhan, Palung misalnya, ya kan. Matahari saja sudah nggak nyampe, udah gelap segelap-gelapnya. Oksigen sudah hampir-hampir nggak ada atau nggak ada. Allah tahu ada apa di situ. Di dasar sebelah sini ada apa, di dasar sebelah sini ada apa. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Termasuk ketika sehelai daun jatuh, Allah tahu kapan jatuhnya, ya, jam berapa, menit ke berapa, Allah tahu. Ini yang rinci, ya. Nah, termasuk ma fil arham, apa yang ada di rahim, gitu. Apa yang ada di rahim hanya Allah yang tahu. Banyak saudara-saudara kita tidak faham ini, ya. Mereka mengatakan hanya Allah yang tahu apa bayi yang di rahim ini laki apa perempuan. Selain Allah nggak mungkin tahu. Ini keliru. Ini keliru. Oleh karena itu mereka menolak ilmu apa itu? USG. Kan dengan USG bisa ketahuan. Oh ini laki, oh ini perempuan. Dan banyak benarnya kan, walaupun salah tentu pernah juga. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Jauh lebih jauh dari itu. Kalau itu mau kecil, gitu ya. Bahkan tanpa ilmu seperti itu, ada berdasarkan pengalaman empiris, ya kan. Oh kalau bentuk perutnya begini laki-laki, ini perempuan, dan itu sering terjadi, sering benarnya. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu terlalu remeh-temeh, ya. Anak TK tadi, anak TK perempuan itu sudah punya rahim apa belum? Ya tentu sudah. Anak perempuan itu pasti punya rahim, ya kan, besar kecil. Nah, di dalam rahim anak perempuan yang masih TK ini nanti akan keluar berapa anak itu? Adakah dokter alat yang bisa mengetahui? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak masih TK, nggak usah TK lah, SMA. Anak perempuan SMA belum nikah, pakai USG atau apalah, pakai alat. Dari alat itu muncul tulisan bahwa perempuan ini nanti akan punya 7 anak. Ada? Mesin seperti itu ada? Nggak ada. Insya Allah nggak bakalan ada. Orang belum nikah, ya kan? Nah, Allah sudah tahu itu yang dimaksud. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada di rahim. Artinya dalam sekali. Apa yang akan dikeluarkan oleh rahim itu bukan sudah jadi janin, apalagi umur 7 bulan, 8 bulan, itu mah bisa diketahui pakai alat, ya. Maka jangan buru-buru. Ini bertentangan dengan ayat ini nih, ilmu pengetahuan. Jangan buru-buru, kitanya aja nggak paham. Kitanya aja yang nggak paham, ya. Bi ayyi ardin tamut. Ini jelas, ya. Akan mati di mana? Akan mati di mana? Sampai hari ini belum ada, dan insya Allah tidak akan ada alat ilmu manusia
yang bisa mendeteksi si fulan ini nanti akan mati di mana. Kalau setengah tahun lagi atau 2 bulan lagi atau beberapa hari lagi bisa. Atau dengan lebih bahasa halus, tidak ada harapan. Maksudnya tidak ada harapan hidup. Apa seminggu, apa 2 minggu, apa sebulan. Siapa yang pernah ada contohnya? Umar bin Al-Khattab. Dikatakan oleh beberapa tabib waktu itu, melihat keadaan Umar, mereka mengatakan tidak ada harapan. Umar tidak marah. Utsman, Ali, Zubair, Tolha, para sahabat nggak ada yang marah, karena boleh mengatakan seperti itu dengan bahasa yang sopan. Tidak ada harapan, maksudnya tidak ada harapan hidup gitu. Karena usus sudah keluar dan sobek, dan ketika diminum susu itu keluar dari ususnya itu. Artinya belum ada teknologi hari itu untuk menjahit segala macam, ya. Artinya ukuran hari itu mereka mengatakan tidak ada harapan. Dan betul kan? Nah, saya kira nggak sampai sebulan beliau wafat, ya, setelah ditusuk saat beliau mengimami sholat subuh itu. Ya, kita lanjut. Sanian, yang kedua. Yang pertama tadi ilmu. Yang kedua, catatan. Jadi seluruh takdir kejadian di jagat raya alam semesta pada diri kita, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, semuanya itu selain sudah diketahui oleh Allah, dia apa? Catat. Dicatat oleh Allah. Saya bacakan. Al-imanu bi anna Allah Ta'ala kataba fil lauhil mahfuz. Dan Allah mencatatnya di lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Lauh itu lauh, ya. Dulu antum yang sudah sekolah mungkin SD atau SR, ya, tahun 70-an atau 60-an, kenal lauh. Bahasa kitanya sabak gitu, kotak, ya. Itu terjemahan dari lauh. Itu nulisnya pakai kapur atau areng atau apa, kapur biasanya. Nanti bisa dihapus lagi gitu. Karena kan alat tulis buku kan bukan hal yang mudah hari itu, bukan hal yang murah. Kalau itu kan bisa diulang-ulang lagi. Asal kata dari lauh. Lauh itu ya kotak, mahfud terpelihara. Ini istilah aja, kata-kata saja. Adapun bentuknya, besarannya, panjangnya, lebarnya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tentu besar sekali, gimana nggak besar? Segala kejadian ada di situ. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan satu lagi selain Allah, siapa? Siapa? Iya, yang menulisnya. Siapa yang menulis? Qalam, al-qalam. Maka di awal Allah menciptakan makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam itu. Allah langsung memerintahkan uktub, tulislah. Si pena nggak tahu, mada sa'aktub ya Allah, apa yang harus aku tulis ya Allah, yang akan aku tulis apa, nggak tahu. Dijawab oleh Allah, uktub ma huwa kainun fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah.
tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya alam semesta ini, dari mulai detik ini sampai nanti hari kiamat, bahkan sampai nanti manusia masuk surga dan neraka. Jadi tidak ada yang keluar dari tulisan itu, tidak ada yang keluar. Dan sekali lagi, ini rahasia, hanya Allah yang tahu. Jangankan para nabi, para rasul, Jibril, Mikail, nggak ada yang tahu. Kalau Jibril tahu, barangkali Jibril tidak akan menyumpal mulut Fir'aun dengan pasir. Kalau Jibril tahu, barangkali Jibril tidak akan panik menyaksikan Nabi Ibrahim sudah diikat dan sebentar lagi mau dibakar. Kan Jibril panik kan, ketakutan. Kenapa? Karena nggak tahu rahasia takdir, bahwa Allah akan menyelamatkan Jibril tidak mempan dibakar. Allah akan menyelamatkan Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Jibril nggak tahu, makanya panik, gitu ya. Kapan tulisan ini terjadi? Kapan tulisan ini dilakukan oleh Allah? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 5,000 mi'atin. 50.000 tahun. Qadariyah tidak mau mengimani ini. Ya. Kalau Mu'tazilah yang mengetahui itu tidak nolak. Oh ya, tahu. Gitu. Tentang tulisan ini, sebagian Mu'tazilah menolak. Enggak. Ya. Berarti ayat tadi ditolak oleh Mu'tazilah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di Lauh Mahfuz. Segala sesuatu, tidak ada perkecualian. Mu'tazilah menolak ini. Enggak adil lah. Enggak adil, kata mereka. Lahirannya belum, didakwai aja belum, tiba-tiba sudah ditulis oleh Allah neraka. Tiba-tiba sudah ditulis oleh Allah surga. Yang surga sih alhamdulillah, terima kasih. Lah kalau neraka gimana? Enggak adil. Inilah Mu'tazilah, inilah Qadariyah, lebih sikoh dengan akalnya, nuraninya, hatinya, otaknya daripada kepada dalil. Beda dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat. Akalnya tunduk terhadap dalil. Akalnya, nuraninya, logikanya ditundukkan di hadapan dalil. Ya, lihat Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tidak mau menundukkan akalnya di hadapan dalil, tentu Nabi Ibrahim tidak mau menyembelih putranya Ismail. Mau akal, mau nurani, mau logika, nggak ada yang nyambung. Tanyakan kepada profesor, doktor, sampai yang paling bodoh, pantaskah seorang ayah menyembelih anak padahal anak nggak salah apa-apa? Pasti manusia sedunia sepakat nggak pantas, nggak boleh. Nabi Ibrahim nggak peduli, karena ini dalil, ini perintah Allah bahwa aku harus menyembelih Ismail. Coba kalau yang jadi Nabi Ibrahim itu Mu'tazilah, Qadariyah,
Mereka sudah bermaksiat kepada Allah. Nggak pantas ya Allah, nggak adil ya Allah. Putraku Ismail salah apa? Nggak pantas seorang ayah menyembelih putranya, apalagi aku Nabi, apalagi aku Khalilullah. Barangkali begitu. Alhamdulillah Nabi Ibrahim bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, menundukkan akalnya di hadapan dalil. Nah, mestinya kita seperti itu. Memang akal antum, akal saya, akal siapapun barangkali sama, masih bayi tapi sudah dicap neraka. Ya nggak adil lah. Tapi karena kita disuruh sami'na wa ata'na terhadap dalil, wajib kita katakan seluruh keputusan Allah pasti adil. Seluruh ketentuan Allah pasti adil. Tidak mungkin tidak adil. Tidak adil berarti apa? Dolim. Nggak mungkin dolim. Dolim nih. Dolim nih Allah. Masih bayi, belum tahu apa-apa, masih merah, umur juga baru seminggu. Allah sudah katakan dia calon penghuni neraka. Nggak adil, zolim nih. Hati-hati ya. Betul Allah berbuat seperti itu, betul zolim. Kalau si bayi tersebut ciptaan si Jibril misalnya, ciptaan si Mikail misalnya, ciptaan si A misalnya, ciptaan si B, bukan ciptaan Allah, lalu tiba-tiba Allah katakan dia harus masuk neraka, baru Allah zalim. Karena Allah menyiksa yang bukan miliknya, bukan ciptaannya. Bayi ini milik Allah, ciptaan Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dari Allah. Lalu mau disiksa oleh Allah di neraka, ya suka-suka Allah. Allah berkuasa, Allah tidak zalim. Yang zalim sekali lagi kalau bayi tersebut bukan ciptaan Allah. Ya. Mungkin antum akan faham seandainya antum punya barang milik penuh antum, lalu barang itu antum banting, antum injak-injak, antum bakar. Adakah orang yang mengatakan antum zalim? Adakah hukum yang akan mengadili antum karena antum membanting-banting handphone antum misalnya, laptop antum misalnya, injak-injak dibakarnya? Enggak ada. Orang milik antum gitu. Kecuali laptop yang antum banting itu punya teman antum, punya saya, punya si A, punya si B, antum ambil, antum injak-injak, antum zalim. Kalau milik antum, ya tidak. Nggak ada hukuman yang akan menghukumi antum. Sementara antum makhluk, laptop juga makhluk, sama-sama makhluk. Nggak zalim, orang milik sendiri. Apalagi bayi tersebut makhluk, Allah bukan makhluk, Allah Khalik. Jauh sekali perbedaan antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan si bayi tadi. Maka tentu hak Allah, dan Allah sekali lagi tetap adil. Ketika bayi merah itu Allah tetapkan dia pasti masuk neraka karena milik Allah sendiri. Disinilah kita menjadi tidak sombong. Disinilah kita menjadi terus butuh, merengek, merintih, memohon kepada Allah, selamatkan aku dari neraka ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah, lindungi aku dari godaan syaitan ya Allah. Begitu semakin takut. Kenapa? Karena Allah bisa berbuat apa saja. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita. Ya gimana masuk neraka sih? Sholat saya udah sholat, puasa, zina, khamar, judi, korupsi jauh dari saya. Gimana saya masuk neraka? Itu sombong. Nggak ada rasa takut.
Padahal kalau Allah mau masukkan kita ke dalam neraka, sementara kita selama ini sholat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamr, judi, tapi sombong seperti itu, mudah ya. Contoh besarnya di depan mata kita, siapa? Ya, yang hampir setiap taklim kita sebut-sebut. Contoh besarnya itu siapa? Dia luar biasa taatnya, dia luar biasa ilmunya, dia luar biasa ketaatannya kepada Allah, bahkan hampir-hampir menyaingi Jibril, tapi akhirnya dia kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Iblis. Bahkan ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk memerangi bangsa jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, Allah suruh siapa untuk memimpin para malaikat? Jibril apa Iblis? Iblis. Seolah Iblis waktu itu lebih mulia dari Jibril. Tapi ya itu tadi, ada sesuatu di hati Iblis, ada ujub, ada kesombongan, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Setelah dia sukses memimpin pasukan malaikat menghabisi bangsa jan yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, ada satu ujub di hati dia. Allah Maha Tahu dan Allah tidak suka. Maka Allah uji dia, dan Allah yakin Iblis tidak akan sanggup dengan ujian itu. Bertahun-tahun, mungkin ribuan tahun, senior, hebat, pintar, cerdas, jenius, soleh, taat, besar. Tiba-tiba Allah uji dia, suruh sujud kepada istilah kita, anak kemarin sore, bocah kemarin sore, nggak tahu apa-apa, orang baru diciptakan. Ini ujian berat bagi Iblis, berat sekali. Untuk sujud, udah begitu diciptakannya dari tanah lagi. Iblis dan seluruh malaikat tahu Adam cuma diciptakan dari tanah, sementara Iblis dengan sombongnya meyakini dirinya diciptakan dari api lebih mulia. Jatuhlah Iblis. Sudah masuk Isya? Silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.